Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallu wa sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah memberikan taufiknya kepada kita, dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini masih dapat kita hidup, siang hari ini masih dapat kita bernapas, siang hari ini masih dapat kita beraktivitas, siang hari ini kita masih dapat bergerak. Itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada segala puji, tidak ada puji dan puja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, begitu pula salawat dan taslim kepada junjungan kita Rabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin, nabi yang telah membawa cahaya penerang, nabi yang telah membawa cahaya senter, yaitu adinul Islam, di mana pada saat itu sedang berada dalam kegelapan yang gelap gulita. Kegelapan yang gelap gulita yaitu pada zaman jahiliyah dan Quraisy pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di hari ke-13 Ramadan 1441 Hijriah. Kalau kita melihat bahwa di dalam bulan Ramadan itu sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dimuttafaqkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Innallaha A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Kalau kita melihat bahwa dalam surah Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam keberapa? Pada malam 17 Ramadan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hanya malam 17 Ramadan saja turunnya malam Lailatul Qadar. Tidak. Karena Allah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan malam sekian. Jelasnya kalau malam-malam ganjil, maka situ peluang terbesar turunnya malam Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil. Oke? Nah, kemudian di dalam ayat ini dikatakan bahwa tahukah kamu apa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Seakan-akan Allah bertanya kepada kita bahwa tahukah kau bahwa apa sebenarnya keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu? Seakan-akan Allah katakan bahwa andaikan engkau tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu sangat mulia, maka pasti kau akan beribadah pada malam itu. Pasti kau akan memperbanyak ibadahmu pada malam itu. Tapi asalnya kita tidak tahu bahwa kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Makanya saja kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak zikir kita, memperbanyak salat kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita di setiap malam bulan suci Ramadan. Dan apa sih sebenarnya daripada keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Allah Ta'ala katakan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Kalau seandainya kita pada malam itu kita bersedekah 1000 rupiah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sedekah 1000 rupiah itu seperti kita bersedekah 1000 rupiah selama 1000 bulan. Itu daripada keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita memiliki hitungan-hitungan, tapi pahala yang Allah berikan tidak bisa dihitung dengan manusia. Hanya la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghitung pahala-pahala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Kemudian berikutnya adalah Allah Ta'ala katakan bahwa nasalu malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat
dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan manusia. Kalau saja pada malam itu kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun ke langit dan mengaminkan doa kita. Malaikat Jibril turun ke langit dan mengaminkan doa kita. Kalau malaikat sudah mengaminkan doa kita, maka doa apa lagi yang tidak dijawab? Doa apa lagi yang tidak dijawab? Doa apa lagi yang tidak diterima oleh Allah? Maka perbanyak kita berdoa pada malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itu turun para malaikat dan Jibril untuk mengatur segala urusan manusia, untuk mendengarkan segala doa, munajat manusia. Maka pada malam itu kita memperbanyak untuk doa kita, panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemuliaan malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi malam itu sampai terbitnya fajar, sampai setelah sahur. Setelah sahur, kemuliaan malam itu masih ada. Makanya oleh karena itu kita memperbanyak ibadah setiap hari. Amalan-amalan apa yang mesti kita lakukan? Perbanyaklah zikir kita, perbanyaklah salat tahajud kita, perbanyaklah salat tarawih kita, perbanyaklah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kalau bisa kita formatkan one day one juz, 1 juz 1 hari kita mengaji. Perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita, perbanyak zikir-zikir kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sebesar buih lautan. Bayangkan barang siapa yang membaca zikir itu. Kalimat yang gampang diucapkan, namun godaan setan sangat kuat sekali. Tapi faidah daripada kalimat itu sungguh besar. Bahkan dalam sebuah hadis lain dikatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka sama halnya dia telah menanam pohon di surga. Sudah ditanamkan pohon di surga. Engkana tananna rilalenna surga. Hanya dengan ucapan itu, hanya dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka perbanyaklah kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang lazim, gampang diucapkan oleh lidah, sangat lembut sekali diucapkan oleh lidah, tapi faedahnya sungguh besar. Oke, para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, kalau kita melihat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh para periwayat kepada kita, saya melihat bahwa sungguh besar daripada faidah-faidah daripada malam Lailatul Qadar itu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi di malam 27. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, aku perhatikan impianmu bertepatan dalam malam 27, maka barang siapa yang berusaha untuk mendapatkannya, hendaklah berusaha mencarinya pada malam 27 Ramadan. Ada kemungkinan malam Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 Ramadan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa di malam-malam lain akan turun Lailatul Qadar itu. Makanya karena itu kita senantiasa saja berusaha memperbanyak ibadah kita di setiap malam-malam dalam bulan suci Ramadan, supaya kita bisa insya Allah mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan bahwa aku perhatikan impianmu bertepatan dalam 27. Ya, kita memperbanyak impian kita, memperbanyak doa kita, memperbanyak munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa di malam 27 ataupun di malam-malam lain. Pokoknya kita tidak tahu bahwa kemungkinan ke malam Lailatul Qadar turun pada malam 27 ataukah di malam-malam lain. Itu bisa saja terjadi. Perbanyaklah ibadah kita di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu,
kami iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam pertengahan 11-12 Ramadan. Lalu keluar pada pagi hari pada 20 Ramadan dan berkhutbah. Aku semalam diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian dilupakan. Karena itu, kalian cari pada malam-malam ganjil. Seperti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Pada malam-malam yang terakhir, yang aku diperlihatkan seakan-akan aku bersujud di atas air dan tanah, maka siapa yang iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya pulang. Maka kami pulang dan tidak melihat sedikit pun awan di langit. Tiba-tiba datang awan dan turun hujan sehingga mengalir dari atas masjid yang terbuat dari daun kurma. Kemudian terdengar ikamat untuk salat, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di atas air dan tanah sehingga aku melihat bekas tanah yang menempel di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Masjid Nabawi, itu hanya terbuat daripada atapnya daripada pelapa-pelapa kurma. Jadi makanya dalam hadis ini dikatakan bahwa mengalir air hujan di pelapa-pelapa kurma karena atapnya masjidnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serangkap dengan rumahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kediamannya baginda Muhammad itu Masjid Nabawi hanya diatapi oleh pelapa-pelapa kurma. Seperti itu. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa iktikaf pada malam-malam pertengahan seperti malam 11, malam 20 Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka apabila telah menjelang sore hari ke-20 Ramadan, beliau pulang ke rumah, demikian juga para sahabat yang mengikutinya. Kemudian pada saat biasanya pulang, tiba-tiba berkhutbah dan bersabda, aku biasa melakukan iktikaf pada malam-malam ini, kemudian terbiasa pada aku untuk iktikaf pada malam-malam terakhir, malam 21 sampai dengan malam 30 Ramadan. Diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian dilupakannya, karena itu kalian cari malam-malam ganjil seperti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29 Ramadan. Aku ditunjukkan seakan-akan aku bersujud di atas tanah dan air. Tiba-tiba malam itu berawan dan hujan pun turun bocor di masjid, terutama musala Rasulullah SAW. Pada malam 21, kemudian aku melihat dengan mata kepalaku ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari salat subuh, muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlumuran tanah berair dengan lumpur. Coba kita bayangkan itu, bapak-bapak sekalian. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencari malam Lailatul Qadar itu. Baginda Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan surga dan mendapatkan surga, mencari malam Lailatul Qadar. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak ada jaminan bagi kita. Tidak pernah dijamin oleh Allah kita akan masuk surga. Tidak ada jaminan. Tapi bagaimana kita berusaha untuk bagaimana mencari malam Lailatul Qadar itu. Makanya perbanyak ibadah kita di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada malam-malam 10 yang terakhir, malam 21 sampai 30 Ramadan. Beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir 21 sampai 30 Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir. Ada kemungkinan. Jadi sudah berapa tadi? Yang pertama adalah cari kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Cari kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil Ramadan. Cari kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 sampai dengan 30 atau akhir bulan malam bulan Ramadan. Cari di situ. Atau bisa saja malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 17 Ramadan. Bisa saja karena turunnya Al-Qur'an pada 17 Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan dalam ayat tadi bahwasanya disampaikan dalam ayat yang di firman Allah Subhanahu wa taala bahwa innal ansalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka carilah pada malam Lailatul Qadar itu pada 4 kemungkinan. Bisa jatuh pada malam 17, bisa jatuh pada malam 27, bisa jatuh pada malam ganjil, bisa jatuh pada malam terakhir bulan Ramadan atau malam 21 sampai dengan 30 bulan Ramadan. Baik, para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, teruslah kita memperbanyak ibadah kita, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saja kita senantiasa diberikan ampunannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha menerima amalan-amalan kita dan Maha mengabulkan doa kita. Dan teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa usilahul mukminin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Baik,
kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini Anda berada. Demikian tausiah yang sempat saya sampaikan. Barakallahu liman walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wasikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma fi ila akhwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.